Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Isnan Hidayatullah, Abdi Salam, Ribda Rizky Aulia, dan Nur Sipa. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan sebuah presentasi mengenai penerapan teknologi informasi dalam bidang pendidikan, teknik, dan pengetahuan, beserta dampak positif dan negatifnya. Video ini dibuat untuk memenuhi suatu tugas mata kuliah teknologi pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Laili Wahyunita Eskom MCS. Struktur teknologi informasi. Teknologi informasi di bagian bidang pendidikan dan teknik akan diterangkan oleh Ribda Rizky Aulia. Teknologi informasi di bidang pengetahuan akan diterangkan oleh Abdi Salam. Dampak positif dan negatif teknologi informasi di ketiga bidang itu akan diterangkan oleh saya sendiri, dan kesimpulan akan diterangkan oleh Isnan Hidayatullah. Semoga saja presentasi kami ini membantu kita semua dalam menerapkan TI di bidang pendidikan, teknik, dan pengetahuan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan teknologi informasi dalam bidang pendidikan dan teknik. Yang pertama, ada bidang pendidikan. Keberadaan teknologi informasi bagi dunia pendidikan berarti tersedianya saluran atau sarana yang dapat dipakai untuk menyiarkan program pembelajaran, baik secara searah maupun secara interaktif. Pemanfaatan teknologi informasi ini sangat penting, mengingat kondisi geografis Indonesia secara umum berada pada daerah pegunungan yang terpencar ke dalam banyak pulau-pulau. Dengan adanya teknologi informasi, memungkinkan diselenggarakannya pendidikan jarak jauh, sehingga memungkinkan terjadinya pemerataan pendidikan di seluruh wilayah bumi Indonesia, baik yang sudah dapat dijangkau oleh transportasi darat maupun yang belum dapat dijangkau dengan transportasi darat. Contoh penerapan dalam bidang pendidikan ini seperti kegiatan belajar online atau daring yang kita terapkan sekarang ini, karena ada suatu wabah yang tidak memungkinkan kita untuk bertatap muka secara langsung. Yang kedua, ada penerapan teknologi informasi dalam bidang teknik. Penerapan teknologi informasi dalam bidang teknik industri sekarang ini telah meluas dipergunakan karena memungkinkan proses produksi dalam industri lebih efisien dan lebih efektif. Di dalam proses produksi, komputer dapat digunakan untuk pengawasan numerik atau untuk pengawasan proses. Pengawasan numerik berarti pengawasan secara otomatis terhadap posisi dan operasi dari mesin-mesin yang dipergunakan, seperti misalnya mesin pemotong, gerinda, mesin pres, dan lain sebagainya. Sistem pengawasan numerik ini dilakukan dengan data numerik. Sistem komputer mengerjakan instruksi dan mengatur hasil kerja mesin sesuai dengan data yang dimasukkan. Dengan dipergunakannya komputer untuk pengawasan tersebut, hasil kerja dari mesin akan lebih memuaskan dan mengurangi kesalahan. Dari beberapa bahasa komputer yang dipergunakan, membuat program untuk mengatur komputer pengawasan numerik, diantaranya APT atau Automatically Programmed Tools. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang menjelaskan tentang bidang pengetahuan, yaitu Abdi Salam. Terima kasih untuk saudara Ribda. Kemudian saya akan melanjutkan dari poin bidang pengetahuan. Dalam dunia pendidikan, perkembangan teknologi informasi mulai dirasa mempunyai dampak positif, karena dengan berkembangnya teknologi informasi, dunia pendidikan mulai memperlihatkan perubahan yang signifikan. Banyak hal yang dirasa berbeda dan berubah dibandingkan dengan cara yang berkembang sebelumnya. Saat sekarang ini, jarak dan waktu bukanlah sebagai masalah yang berarti untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Berbagai aplikasi tercipta untuk memfasilitasinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Nur Sipa. Terima
kasih kepada Abdi Salam yang telah mempersilahkan saya untuk menerangkan berbicara soal teknologi informasi yang sangat berperan dalam memajukan kualitas pendidikan, teknik serta pengetahuan, dan juga berdampak pada menurunnya kualitas manusia. Teknologi informasi membawa beberapa dampak positif beserta negatif di dalam bidang pendidikan, teknik, dan pengetahuan, yaitu dampak positif. Informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah diakses untuk kepentingan pendidikan, teknik, dan pengetahuan. Inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang dengan adanya inovasi e-learning yang semakin memudahkan proses pendidikan, teknik, dan pengetahuan. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi juga akan memungkinkan berkembangnya kelas virtual atau kelas yang berbasis telekonferensi yang tidak mengharuskan sang pendidik dan peserta didik berada dalam satu ruangan. Sistem administrasi pada sebuah lembaga pendidikan akan semakin mudah dan lancar karena penerapan sistem teknologi informasi dan komunikasi. Munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan, teknik, dan pengetahuan. Berikutnya, dampak negatif. Dampak negatif yaitu kemajuan teknologi informasi dan komunikasi juga akan semakin mempermudah terjadinya pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Karena semakin mudahnya mengakses data menyebabkan orang yang bersifat plagiatis akan melakukan kecurangan. Walaupun sistem administrasi suatu lembaga pendidikan bagaikan sebuah sistem tanpa celah, akan tetapi jika terjadi suatu kecerobohan dalam menjalankan sistem tersebut akan berakibat fatal. Salah satu dampak negatif televisi adalah melatih anak untuk berpikir pendek dan bertahan berkonsentrasi dalam waktu yang singkat atau short span of attention. Kerahasiaan alat tes semakin terancam. Program tes inteligensi seperti tes Raven, Dependency Aptitude Test dapat diakses melalui Context Disk. Implikasi dan permasalahan ini adalah tes psikologi yang ada akan mudah sekali bocor, dan pengembangan tes psikologi harus berpacu dengan kecepatan pembocoran melalui internet tersebut. Penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindakan kriminal. Kita tahu bahwa kemajuan di bidang pendidikan juga mencetak generasi yang ebok, berpengetahuan tinggi tetapi mempunyai moral yang rendah. Contohnya, dengan ilmu komputer yang tinggi, maka orang akan berusaha menerobos sistem perbankan dan lain-lain. Mungkin itu saja dampak positif dan negatif dari penerapan teknologi informasi di bidang pendidikan, teknik, dan pengetahuan. Selebihnya akan diterangkan oleh Saudara Isnan Hidayatullah. Kepada Isnan dipersilahkan. Baik, kesimpulan yang dapat kami ambil adalah penerapan teknologi informasi sudah banyak dalam berbagai bidang. Misalnya saja dalam bidang pendidikan, teknik, dan pengetahuan. Kita harus benar-benar bisa memanfaatkan kemudahan di zaman sekarang ini dengan sebaik-baiknya. Tapi memang tidak bisa dipungkiri, banyak juga hal negatif yang kita dapatkan dari kemajuan teknologi ini. Teknologi informasi memaksa kita untuk bisa mengikuti perkembangan zaman. Contohnya dalam bidang pendidikan. Jika zaman dulu kita harus bertatap muka untuk belajar, di zaman sekarang kita bisa menggunakan berbagai aplikasi yang sangat canggih ini. Masih banyak lagi contoh-contoh yang dapat kita temui di berbagai penjuru Nusantara. Sebagai insan terpelajar, kita harus tetap bisa memanfaatkan kemajuan teknologi ini tanpa merugikan pihak lain maupun diri sendiri. Dengan begitu, SDM kita tidak akan melemah dari masa ke masa. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.